Halo sahabat YouTube. Nah, ini ada unit terbaru yaitu Bandit JR atau BJR 88. Ini adalah senapan PCP model AFC yang harganya dengan kondisi seperti ini cukup murah karena hanya 3 jutaan. 3 jutaan sudah bisa mendapatkan senapan dengan power yang besarnya di atas rata-rata. Ini kemarin sempat saya coba menggunakan Mimis 13 Grand itu speednya 1130 fps dan ini anginnya tinggal 1500. Kemarin speed 1130-an fps itu saat angin di 2600 psi. Nah, senapan ini cukup ringan, beratnya hanya 2,9 kg dan harganya 3 jutaan. Menurut saya ini adalah senapan PCP paling masuk akal lah, dengan power yang besar dan kualitas juga cukup bagus, namun harganya nggak terlalu mahal. Dan ini sudah ada plat stainless. Ini dipasang seperti ini tujuannya adalah untuk penguat dari ball action, karena rata-rata senapan AFC lokal itu bagian sininya saat digerakkan maju mundur seperti ini lama-lama akan aus dan ada penyok. Nah, makanya ini dikasih plat stainless sebagai tambahan pengaman juga penguat gitu. Jadi seperti ini bentuknya. Ya, masalah model sih suka tidak suka itu tergantung selera. Untuk bagian belakang, nah ini sudah dipasangi sandaran, sandaran apa itu namanya, yang nempel di dada, boot plat atau apa itu namanya. Ini bahannya metal dan ini bisa disetel naik, disetel, iya bener, disetel naik turun. Terus untuk bagian sini ini ada dua lubang sudah ada dratnya, tapi ini kosong, nggak ada bautnya. Saya nggak tahu ini untuk pemasangan apa, saya nggak tahu. Dan ini ada total 6 baut ya, yang mana ini sebagai baut pengunci laras. Untuk senapan model AFC yang pernah saya pakai, Bandit 88 ini, menurut saya kokangannya yang paling nyaman. Kokangannya ini ringan. Saat ngokang itu terasa ringan, licin, tidak terlalu ngoyo. Walaupun bahkan ini setelan hammer saya pentokkan ya, saya tambah kekerasannya sampai mentok pol. Ini saat ngokang itu tidak perlu ngoyo sampai ngeden, itu enggak, karena ini licin. Nah, seperti ini ya, ini licin. Padahal ini setelan hammer sudah yang paling keras gitu. Ini licin sekali. Mungkin licin karena ini masih baru juga bisa, atau memang karena ada itu stainless plat sebagai pengaman atau tambahan kekuatan itu mungkin. Nah, ini dengan harga 3 jutaan menurut saya ini layak dimiliki ya. Sudah siap pakai, sudah siap door, powernya juga lumayan besar, dan untuk model juga enggak terlalu norak lah. Saya yakin semua orang atau kebanyakan orang pasti suka dengan model ini, termasuk saya sendiri. Dan untuk trigger, sayangnya ini triggernya terlalu keras. Jadi senapan ini ringan, powernya besar, kokangannya nyaman, tapi sayang triggernya ini keras sekali. Nah, penyebab kekerasannya trigger itu setelah saya selidiki ternyata dari bagian sini. Nah, ini saat trigger ditekan itu hammer akan sedikit maju. Nah, kelihatan ya, itu kelihatan enggak? Nah, ini perhatikan. Nah, itu saat trigger saya tekan, itu hammer sedikit
terdorong maju, baru saat pengait hammer itu benar-benar turun, baru hammer itu ke belakang memukul yang hitam ini. Jadi penyebab beratnya trigger itu di model pengaitnya, sepertinya itu ya. Nanti akan saya bongkar, saya protoli semua untuk melihat seperti apa sih jeruannya. Kok senapan ini powernya cukup besar tapi harganya cukup murah. Nah, ini akan saya lepas dulu tabungnya. Ini untuk melepas tabung sebenarnya ada kunci khusus, tapi saya nggak punya. Jadi ini tadi cukup tak pukul-pukul, tak getok-getok pakai apa itu, mata obeng atau dray. Nah, yang penting kendor dulu. Setelah kendor diputer sampai lepas itu. Mungkin ada beberapa jenis senapan AFC yang model pemasangan tabungnya tidak seperti ini. Nah, ini adalah tabungnya. Tabung sudah lengkap dengan manometer, coupler, dan juga valve. Nah, tabungnya 500 cc dan ini boot plat atau sandaran dadanya dari Dural bakoh, karena ini tebal ya, tidak tipis. Ini akan saya protoli semua, pokoknya tonton video sampai habis, jangan di skip-skip. Nah, ini nanti akan saya jelaskan dan saya perlihatkan cara melepas bagian per bagian. Jadi seandainya nanti Anda ingin mempraktekkan atau membongkar sendiri, itu saya jamin bisa lah. Karena kalau protoli itu saya yakin semua orang bisa. Nah, yang susah itu biasanya saat masang, karena lupa tempatnya di mana, ini baut bagian mana, itu biasanya lupanya di situ. Kalau protoli saya yakin semua orang bisa. Termasuk saya sendiri juga gitu. Kadang saya protoli seperti ini, nanti pas masang lupa. Tapi ini sepertinya tidak sulit karena mekanismenya simple dan juga enggak terlalu banyak bagian. Nah, ini adalah plat stainless yang dibentuk sedemikian rupa supaya bisa telakup, bahasannya apa ya, bisa melingkar di tabungnya, atau bahasa Jawanya itu telakup. Dan ini mika tipis, ini sebagai pengaman tabung supaya tabungnya tidak lecet saat diikat dengan sandaran dada tadi. Oke, ini ini enggak akan tak gembosi. Jadi ini anginnya masih 1500. Nah, ini lubang valve-nya besar sekali. Ini mungkin sebagai pendongkrak power ya, karena lubangnya ini. Jadi mungkin besarnya power karena memang pengaruh lubangnya yang besar ini. Karena saya pernah pakai AFC ori yang buatan impor, itu lubang valve-nya itu nggak sebesar itu. Dan ini tak masukin kunci L 5 mili masih lodo. Ini tak coba nih. Ini tak masukin yang 6 mili nggak muat. Berarti kemungkinan besarnya lubang valve itu 5,5 mili kemungkinan. Soalnya 5 mili tadi masih lodo. Terus ini bagian apa ya? Ini nggak tahu deh. Saya nggak tahu nama-nama bagian itu, saya nggak tahu. Nggak apalah. Pokoknya ini yang bagian ball action atau grendelnya ini tak lepas dulu supaya hitam-hitamnya itu bisa keluar. Nah, ini grendelnya pendek tapi dia tebal, jadi mungkin pengaruh kenyamanan saat kita dorong. Nah, ini adalah itu yang didorong maju mundur itu grendelnya. Terus ini hammernya. Nah, hammernya ini stainless dan ini lumayan berat ya. Ini nanti mau tak timbang beratnya kira-kira berapa.
Saya tak ambil timbangan dulu. Nah, soalnya lumayan berat. Kalau 1 on kayak lebih. Nah, ternyata beratnya 178 gram. Anggap aja 1,8 on. Itu ya. Nah, beratnya segitu ya, pantas powernya besar. Oke, ini tak jejer-jejer biar rapi, biar urut, biar nanti pas masangnya nggak bingung. Terus ini bagian mana lagi nih? Ini pernya lumayan keras tapi nggak keras-keras amat, ya wajar lah. Terus ini ada 6 baut. Ini adalah baut pengunci laras. Ini dibuka menggunakan kunci L ukuran 2,5 mili. Kunci L nya ukurannya 2,5 mili. Nah, ini kunci L nya bautnya baut tanam. Ini warnanya putih kayak stainless. Kayaknya sih stainless, bukan besi biasa. Nah, untuk baut pengunci laras ini ada 4 ya. Atas 2, bawah 2. Kita lepasin semua dulu baut-bautnya. Nah, yang ini adalah baut pengikat laras. Yang ini juga baut pengikat laras. Terus yang ini adalah baut pengikat teflon tutup depan. Jadi total ada 6 baut bagian sini, atas bawah 3, masing-masing 3. Nah, untuk baut yang pengikat laras ini panjangnya beda ya. Saya tak perlihatkan. Nah, ini kan panjangnya beda. Yang panjang itu adalah untuk pengikat atau pengunci laras ini, di sini dan di sini. Sedangkan yang pendek ini yang paling depan, ini adalah pengunci tutup bagian depan itu, atau dudukan laras lah itulah. Dikumpulkan semua biar nggak kelinderan. Nah, ini kalau udah lepas bautnya, laras juga mudah dikeluarkan. Terus ini modelnya, ini bahannya teflon ya, jadi tutup depan seperti ini, slep. Nah, ini modelnya seperti itu. Terus ini adalah serombongnya, ini bahannya dural juga, masuk ke sini, slep seperti ini. Terus depan dikunci dengan teflon, ngedrat di laras. Dan larasnya ini kalau nggak salah OD nya 14. Dan ini dudukan larasnya yang di dalam frame tadi terbuat dari dural juga. Ini nggak akan tak lepas ya, karena saya khawatir nanti kalau dudukan larasnya itu tak lepas, saya lupa posisinya, malah nggak pas dipasang di framenya. Jadi saya biarkan seperti itu, toh itu hanya laras sama dudukannya. Untuk panjang laras ini 50 cm. Nah, ya medium lah, nggak pendek sih, nggak panjang juga gitu loh. 50 cm saya anggap cukup lah, tapi nyatanya powernya juga bisa sampai 1000 fps lebih. Dan ini alurnya 12, alurnya laras 12. Saya tak tatani dulu. Sekarang tinggal ngeluarin setelan hammer. Nah, ini bautnya bisa dilepas menggunakan kunci L ukuran 3 mili. Nah, ini setelan hammer. Ini bahannya dural ya, atau metal atau aluminium. Nah, ini sudah ada angka-angkanya. Tapi bagian depan belakangnya ini, nah ini yang pinggir, yang pinggir-pinggir, yang ini dural, terus yang ini teflon.
ini juga teflon. Kemungkinan itu dilapisi teflon supaya apa ya, tidak gampang aus lah, karena teflon itu kan ciri khasnya dia elastis dan sedikit lebih licin. Oke, ini setelan hammernya tak taruh di sini semua. Terus sekarang bagian ini penyangga depan ini satu baut aja, pengikatnya satu. Ini bahannya kayaknya bukan metal ya. Nah ini adalah kayu. Ternyata bahannya dari kayu. Itu dicat hitam. Terus untuk melepas hand grip, ini hand gripnya satu baut juga di dalam sana. Nah itu bautnya pakai kunci L juga, ukuran 4 mili. Dan untuk melepas baut ini harus menggunakan kunci L yang panjang. Ini hand gripnya kayaknya ini perlu di-upgrade lagi nih. Ini bahannya kayak semacam karet ya. Entah karet atau plastik. Kalau plastik sih enggak sih, ini kayak lebih elastis. Terus ini adalah pelindung trigger, bahannya stainless tadi. Nah seperti ini dudukan hand grip. Ini bahannya dural, aluminium, bukan stainless kayaknya sih. Ini juga diikat dengan satu baut. Ini untuk melepas baut ini menggunakan kunci L ukuran 3 mili. Nah ini bautnya lumayan panjang. Terus ini murnya, jadi ini sepaket, sepasang ya, jadi saling berhubungan antara satu bagian dengan yang lain. Ini tak pasangkan biar nggak hilang. Nah, ini pelat juga stainless. Ini adalah tutup dari mekanisme triggernya. Jadi pelindung trigger tadi bahannya stainless, yang ditekuk yang di atas itu tadi, yang di sebelahnya hand grip, dan ini juga bahannya stainless. Untuk mengeluarkan tutup trigger ini, sepatu picu harus dilepas dulu menggunakan kunci L yang paling kecil. Kalau nggak dilepas nggak bisa keluar. Nah ini sepatu picunya. Nah ini platnya. Terus ini per trigger. Pernya ini cuma satu ya, jadi satu aja di depan, terus bagian belakangnya itu nggak ada pernya. Nah jadi triggernya ini hanya 2 step, makanya kok berat saat terkokang itu, narik triggernya agak berat. Ternyata hanya 2 step. Nanti kalau misalnya mau lebih ringan, bisa dimodifikasi bagian pengait hammernya atau dimodifikasi menjadi 3 step. Nah ini as dari mekanisme trigger ini adalah baut L ya, baut L kecil yang panjang. Ada sih yang menggunakan as besi bunder itu ada, cuman kalau ini menggunakan baut L. Nah ini adalah pengait hammer, penahan hammer saat terkokang. Ini bahannya besi. Nah pernya nanti letaknya seperti ini. Nah, jengat, kalau pernya itu tertekan itu jengat, terus menahan hammer. Nah ini triggernya, nekan bagian belakang. Nah seperti ini nanti.
Kira-kira seperti ini pergerakan dari mekanisme triggernya. Nah, penyebab beratnya saat kita narik trigger yaitu bentuk dari ini. Dari penahan hammernya ini bentuknya miring. Nah, jadi posisinya saat terkokang kan seperti ini ya. Jadi saat kita narik trigger itu pas dia turun dia sedikit ada dorongan maju. Nah, perhatikan. Nah, ada dorongan maju dari hammernya itu. Nah, kalau mau ringan nanti ini sedikit dikepras, dibikin lurus atau dibikin sedikit agak condong ke belakang lah, nanti bisa lebih ringan, tarikan triggernya bisa lebih ringan. Oke, ini mekanisme trigger. Bagian trigger sudah dilepas semua. Sekarang melepas. Nah, ternyata framenya ini ringan sekali karena banyak coakan-coakan ya. Coakannya banyak, dalamnya seperti itu, kinclong. Ya maklum senapan masih baru. Nah, sekarang melepas plat pengaman dan penguat dari bolt action atau dari grendelnya. Ini bautnya kecil sekali. Ini kayaknya menggunakan kunci L ukuran 2 mili. Saya sudah total 4 kali ini menggunakan senapan model AFC yang menurut saya paling nyaman saat dikokang grendelnya ya baru Bandit ini. Apalagi yang AFC ori yalah kokangannya itu malah di atas modelnya, jadi di bawah rel telenya itu, jadi malah ribet. Nah, kalau Bandit ini di samping kanan. Untuk bagian sini hati-hati ya, karena ini bautnya kecil, jangan sampai hilang, jangan sampai kelendran atau mencelat. Nah, kalau tanpa plat stainless penampakannya seperti itu. Jadi rata-rata AFC lokal yang tidak ada plat stainlessnya di bagian grendel itu lama-lama akan aus dan membuat saat kita ngukang itu seret. Nah, jadi seperti inilah AFC Bandit 88 atau BJR 88 kalau dibrodoli. Terima kasih sudah bersedia menonton. Semoga video saya ini bisa bermanfaat. Salam hormat, sampai jumpa.